Hai followers setia Info Lowongan Bali, berjumpa lagi dengan saya Ayu di kelas pagi bersama Info Lowongan Bali. Kali ini saya sudah ada di Auto 2000 yang letaknya ada di Jalan Cokro. Nah, buat kalian yang udah kepo apa aja yang akan saya bahas, yuk ikutin saya terus sampai habis. Hai followers setia Info Lowongan Bali, berjumpa lagi dengan saya Ayu di kelas pagi bersama Info Lowongan Bali. Kali ini saya sudah ada di Auto 2000. Siapa sih yang nggak tahu ya Auto 2000? Nah, buat kalian yang udah kepo, kali ini saya sudah ada dengan Bapak Yogi selaku Kepala Cabang dari Auto 2000. Mohon disapa dulu nih teman-teman kita dari Info Lowongan Bali. Halo semuanya, para audiens dari Info Lowongan Bali, gimana kabarnya? Semoga pada sehat semua ya. Amin, semoga ya. Nah, buat teman-teman juga nih yang mungkin saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar ya ibadah puasanya. Kemudian jangan lupa juga selalu jaga kesehatan. Di pandemi ini nih, saya lihat kegiatan di Auto 2000 juga masih berjalan dengan lancar ya Pak ya. Betul. Gitu. Masih rame loh kawan-kawan, tapi pastinya protokol kesehatannya juga dijaga ya Pak ya. Pasti, kita punya standar protokol kesehatan, sehingga para pelanggan yang datang ke cabang kami tentunya merasa aman dan nyaman. Betul, iya. Tadi pun saya waktu kesini udah dari security udah ada yang jaga ya Pak ya. Kita pakai stiker, kemudian wajib cuci tangan dan lain sebagainya. Keren sekali. Oke Pak, kita langsung aja nih. Karena kita judulnya kelas pagi nih, tapi kita juga pengen tahu dong Auto 2000 itu perusahaan apa sih? Walaupun mungkin beberapa dari kawan-kawan juga udah pada tahu sih Pak. Secara singkat, Auto 2000 adalah bagian dari Astra Internasional. Kita memiliki nama PT-nya adalah PT Astra Internasional TSO. TSO itu kepanjangan dari Toyota Sales Operation. Oke. Nah, berdirinya kapan? Berdirinya tentunya sejak berdirinya Astra, yaitu tepatnya 53 tahun, 1953. Wow, lama ya Pak ya? Iya, berdirinya Astra. Nah, untuk yang di Bali, cikal bakal Auto 2000 pertama kali cabang itu ada di Auto 2000 Denpasar. Dengan beriringnya waktu, berkembangnya market, dan biar kita bisa lebih memberikan pelayanan kepada para pelanggan, akhirnya dibuatlah 4 cabang baru. 4 cabang baru, iya. Oke. Sehingga total di Bali ini ada 5. Satu Auto 2000 Denpasar, yang kedua ada di Sanur, yang ketiga ada di Tabanan, yang keempat Gianyar, dan yang terakhir ada di Singaraja. Oke. Sehingga warga Singaraja nggak perlu jauh-jauh lagi nih sekarang ke Denpasar. Betul. Untuk dari Auto 2000 nih, kalau boleh tahu letaknya itu di mana? Mungkin boleh tolong diberitahu nih teman-teman kita. Di Denpasar, tepatnya di Jalan Cokro Aminoto 81. 81. Kemudian kalau yang di Sanur itu di bypass Ngurah Rai, tepatnya arah mau ke Gusti Mantre. Oh, iya. Kemudian kalau di Tabanan ya di Raya Tabanan. Kemudian kalau di Gianyar juga di Raya Gianyar, tepatnya. Kalau yang di Singaraja juga di daerah Lovina. Oh, dekat rumah saya tuh pemirsa. Oke, keren banget. Oke Pak, kalau boleh tahu nih, kita apa ya? Saya pribadi itu masih buta banget ya tentang dunia otomotif nih Pak. Makanya saya kenapa pengen banget ngobrol dengan Bapak ya terutama. Nah, kita itu pengen tahu juga. Saya rasa sih teman-teman juga nggak apa ya, banyak yang pengen tahu dong tentang dunia otomotif, terutama yang kayak teman-teman kita yang masih fresh graduate, yang mungkin belum banyak apa ya, punya gambaran tentang dunia otomotif. Mungkin selama ini belajar tentang otomotif, tapi mereka tidak punya gambaran nih tentang dunia kerjanya. Nah, saya boleh dong tahu. Jadi kayak ada judulnya tuh ada importir umum dan ATPM. Nah, saya ini masih suka bingung nih. Jadi apa sih perbedaannya ATPM dan importir umum dan kenapa bisa berbeda? Oke, terima kasih Bu Ayu. Jadi secara singkat ya, baik. Perbedaan antara ATPM sama importir umum. Sebenarnya ini hanya berbeda dari sisi mendatangkan kendaraan. Kalau ATPM kepanjangan aja agen tunggal pemegang merek. Nah, underline-nya adalah agen. Nah, tugasnya agen adalah bagaimana bertanggung jawab, sebenarnya memiliki hak dan tanggung jawab terhadap satu merek di negara tertentu. Jadi dia memiliki hak penuh terhadap merek tertentu. Sedangkan importir umum
dia bukan agen, sehingga dia juga memiliki hak dan kewajiban terhadap mendatangkan kendaraan. Dan saya rasa untuk importer umum lebih leluasa dalam mendatangkan kendaraan. Artinya begini, tidak harus satu merek dia berbagai macam merek. Sedangkan ATPM itu harus satu merek tertentu gitu ya. Nah, semuanya memiliki plus dan minus, ATPM sama importer umum. Kalau untuk kendaraan-kendaraan yang masuk melalui ATPM itu memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan importer. Tapi juga importer juga memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh ATPM. Nah, untuk keunggulan dari kendaraan yang dimiliki oleh ATPM sudah pasti kita memiliki standar VSP. VSP itu V-nya vehicle. Vehicle itu dalam pelayanan penjualan. Tentunya memiliki standar yang sama di seluruh cabang Indonesia under ATPM itu. Oke, udah ada standarnya ya, betul. Pak ya. Terus kemudian yang kedua, secara servis tentunya kendaraan yang masuk melalui ATPM tersebut harus bertanggung jawab terhadap penjual. Dalam hal ini adalah servis. Harus menyediakan sarana servis yang terjamin untuk para pelanggan dalam menggunakan kendaraan tersebut. Yang ketiga adalah VSP tadi P-nya part, yaitu spare part. ATPM juga memiliki kewajiban untuk menyediakan spare part terhadap kendaraan yang menjadi tanggung jawabnya ATPM tersebut. Sehingga kalau Mbak Ayu ngelihat di seluruh cabang yang memiliki ATPM, yang dapat dari ATPM, tentunya 3 VSP itu tadi pasti ada semua. Iya, betul. Penjualan, kemudian servis, termasuk spare part. Iya, betul. Jadi jaminan 3 hal ini harus ada dan selalu istilah sustain ya, berkelanjutan sampai kapanpun. Nah, sedangkan di importer umum memang memiliki, tetapi tidak sebanyak fasilitas yang dimiliki oleh ATPM. Tapi bukan berarti pelayanan jual dari importer umum tidak ada, tetap ada. Cuman secara part mungkin ya, terkadang dari pengalaman kita kalau unit yang masuk melalui importer umum itu harus langsung pesan melalui ke Jepang, misal itu kendaraan merek Jepang. Sedangkan ATPM dia sudah istilahnya harus stok, memiliki stok di cabang-cabang atau di Indonesia, sehingga lead time menunggunya nggak terlalu lama. Jadi makanya kalau ada misalnya kayak perusahaan atau dealer yang seperti itu, kayak misalnya kita pesan spare part ininya rusak, kita tunggu dulu berapa minggu lagi dipesenin. Tapi itu misalnya dia kayak dipesenin kayak dari Jepang tadi, itu berarti dia udah termasuk kategori importer umum tadi ya Pak ya? Salah satunya ya. Salah satunya. Cuman balik lagi bukan berarti importer umum nggak ada jaminan, tetap ada jaminan. Cuman memang lead time-nya mungkin lebih panjang. Nah, yang kedua dari sisi QC, quality control. Sama-sama memiliki quality control karena setiap kendaraan yang keluar dari pabrik pasti sudah lolos uji QC ya, quality control. Tetapi terkadang setiap negara ini kan memiliki iklim yang berbeda-beda. Seperti halnya Indonesia ini kan kita tropis ya. Iya, betul. Hanya ada hujan dan panas. Nah, kalau ATPM sudah pasti memasukkan kendaraan itu mencocokkan dalam iklim negara tersebut. Sedangkan kalau importer umum, dia murni kendaraan itu completely built up ya, diimpor. Seperti yang ada di luar negeri. Iya, gitu. Seperti speknya yang ada di luar negeri. Terkadang nih ya, ada yang cocok, ada yang enggak, yang sesuai dengan iklim. Nah, ada dampaknya. Memang kesannya kayak kendaraan yang masuk melalui ATPM, fasilitasnya nggak selengkap yang ada di importer umum. Karena memang kalau yang di ATPM, ada beberapa fasilitas-fasilitas di kendaraan yang memang dikurangi karena memang nggak cocok untuk situasi di Indonesia. Sebagai contoh, kalau kendaraan melalui diimpor dari importer umum, dia lebih lengkap fasilitasnya karena memang menyesuaikan sama salah satunya ya iklim di misal di Eropa. Nah, ada satu contoh fasilitas AC misal. AC itu kan ada yang dingin, ada yang panas. Iya, betul. Nah, sekarang kalau di Indonesia kapan kita pakai AC panas? Sudah panas kita pakai AC panas lagi. Iya, betul. Nah, makanya itu menyesuaikan sehingga kalau ATPM
mayoritas fasilitas AC itu hanya dingin aja. Tapi kalau importer umum bisa panas, bisa dingin. Nah, itu yang membedakan. Memang plus minus. Tergantung kebutuhan pelanggan mencari apa. Memang dampak tanda kutip ya, fasilitasnya jadi nggak selengkap kayak importer umum. Tapi ada dampak positifnya, harganya bisa tereduksi. Makanya kenapa sih buatan mobil Indonesia lebih murah daripada importer umum, karena memang banyak fasilitas yang kita adjust. Dikurangi tadi ya, oke. Dan kita cocokkan sama iklim yang ada di Indonesia. Jadi otomatis kalau Auto 2000 sendiri udah masuk ke kategori ATPM ya Pak ya? Betul. Oke, keren banget. Nah, kita langsung aja nih Pak, kita juga mau nanya nih, brand keunggulan dari Auto 2000 sendiri itu apa? Secara tipe, kita memiliki line up yang cukup banyak. Kalau istilahnya restoran, menu kita cukup lengkap. Mulai dari segmen kecil sampai segmen besar. Tentunya kalau ditanya sama Mbak Ayu, apa yang menjadi keunggulan? Yang menjadi keunggulan adalah semuanya nih, karena semuanya memiliki kelas masing-masing. Iya, betul. Nah, di kelasnya berdasarkan data, Toyota memiliki market share yang cukup bagus. Nah, kalau ditanya volume jual apa sih yang paling banyak, tentunya itu ya. Okay, nah, kalau berbicara volume jual yang paling banyak, itu adalah di Toyota Rush. Karena memang segmen market di SUV medium itu cukup besar, terutama di Bali. Ya, sebenarnya SUV ya, sport utility vehicle, tapi sebenarnya peruntukannya untuk semua kebutuhan. Semua lini, Iya, mulai dari family karena dia 7 seater. Kemudian dia kalau orang cari tongkrongan, tongkrongannya ada. Kemudian kalau dipakai di on-road atau off-road, dia juga oke, karena ground clearance-nya kan cukup tinggi. Benar. Sehingga memang faktor-faktor itu yang banyak diminati oleh para pelanggan, terutama di Bali. Nah, dari tadi kita udah seputaran dari Auto 2000-nya. Nah, kita mau beralih ke informasi kerja nih buat teman-teman. Kita sebelumnya mau nanya dulu, untuk di Auto 2000 sendiri ada posisi apa aja Pak secara struktural? Oke. Jadi di Auto 2000 sebenarnya sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Cuman karena kita di bidang otomotif ada beberapa yang spesialis. Ada yang generalis, ada yang spesialis. Nah, kita dibagi secara besaran 3 divisi, yaitu sales, kemudian administrasi, yang ketiga adalah after sales atau bengkel. Dan setiap divisi tentunya memiliki beberapa struktur ya. Jadi kita pengen tahu secara garis besar tugas dari masing-masing divisi. Oke, nah biar gampang alurnya saya mulai dari sales ya. Oke. Jadi sales tugasnya tentunya melakukan proses penjualan. Pastinya. Iya, melakukan proses penjualan dengan berbagai macam aktivitas tentunya dan strategi yang sudah kita tetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi tiap bulan terhadap kondisi Bali. Nah, tentunya nomor 1 di sales tugas pokoknya pasti melakukan penjualan. Betul. Nah, setelah mobil terjual atau terdelivery oleh pelanggan, pelanggan tentunya memakai kendaraan. Betul. Nah, kendaraan itu tentunya kan ada masa usianya ya. Makanya perlu diservis, perlu dicek sehingga dalam kualitinya tetap prima. Nah, pada saat proses pengecekan masuklah ke tempat kita, ditangani oleh teman-teman after sales atau bengkel. Nah, tugasnya apa bengkel atau tentunya seperti yang saya bilang di awal, melakukan proses pengecekan kendaraan agar kendaraan itu tetap prima dalam dikendarain oleh para pelanggan. Iya, betul. Tentunya aman dan nyaman, tujuannya di sana. Nah, dari semua proses sales sama after sales di backup oleh teman-teman administrasi, bagian administrasi. Tentunya administrasi adalah tim support yang memang perlu ada di setiap bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan baik. Iya. Dan satu lagi sebenarnya kita ada bagian pelayanan ke pelanggan. Nah, itu penting juga karena bagian ini dari bagian ini kita bisa mengetahui profil pelanggan seperti sekarang sama pergerakannya seperti apa. Tapi kalau untuk jenjang karirnya, apakah di sini juga ada jenjang karir untuk karyawan-karyawan tersebut, Pak? Oh, tentunya ada dong, ya kan? Karena jenjang karirnya salah satu bagian dari reward and punishment dan tentunya jadi ini bagian dari motivasi ya. Betul. Setiap orang dalam bekerja. Tadi kita ngomongin soal sales ya, Pak ya. Nah, di sini fenomenanya adalah di mana anak-anak muda sekarang itu
pada takut untuk melamar sales and marketing, Pak. Nah, pernah saya tanya nih melalui Instagram Info Lowongan Bali, apa sih yang membuat kalian itu takut dalam melamar kerja di dunia sales and marketing? Itu rata-rata mungkin 99% ya Pak ya, jawabannya itu adalah target gitu Pak. Entah karena mereka mungkin sering dengar dari orang kayak misalnya aduh stres nggak capai target, atau mungkin nggak kerja lagi soalnya targetnya berat gitu. Nah, menurut Bapak bagaimana menanggapi hal-hal tersebut Pak? Saya pikir wajar ya kalau banyak ketakutan seperti itu kalau memang tidak tahu tentang esensi dari dunia sales atau marketing. Nah, kalau tadi katanya 99% itu kendalanya adalah target. Nah, kita kembaliin lagi kepada situasi. Saya rasa semua jabatan atau semua ini ya, semua pekerjaan bukan hanya sales, tapi semuanya pasti memiliki target. Pasti. Contoh, dokter. Setiap dokter pasti memiliki target. Maksud saya begini, target bagaimana yang datang berobat ke dokter tersebut pasti berharap sembuh. Targetnya dia. Kemudian guru, tentunya dia ada target juga. Pastinya. Ya. Kemudian profesi apa lagi? Bank semisal, dia juga harus ada target. Misalnya kayak teller, targetnya dia tiap hari nggak boleh ada yang fraud atau selisih ya antara yang di sistem sama yang uang yang dia terima. Nah, kalau ada selisih kan ada konsekuensi-konsekuensi tertentu. Betul. Tapi memang yang istilahnya kacerlek ya, yang memang kesannya ada target itu hanya di sales dan marketing. Padahal sebenarnya semuanya ada target. Setiap pekerjaan ada target. Karena ada persaingan. Betul. Selama di situ ada persaingan, pasti ada target. Jadi memang sih namanya kerja itu sebenarnya ada target. Jadi sebenarnya nggak ada alasan buat teman-teman, apalagi yang fresh graduate takut ya Pak ya? Iya, apalagi anak-anak muda. Masa anak-anak muda takut target? Bener. Apalagi anak-anak muda tuh harusnya apa ya, lagi semangat-semangatnya on fire gitu. Jadi itu pengalaman yang baik juga buat kalian. Karena kenapa? Yang saya tahu ya, jadi setiap orang tuh sebenarnya adalah everybody is a salesperson ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan juga, oh saya nggak bisa jualan, nggak pinter ngomong. Sebenarnya enggak gitu. Jadi kayak kita interview, kita sebenarnya udah kelihatan nih kalau kita tuh bisa jadi seorang sales juga, karena kita pasti mempromosikan diri dong Pak gitu. Nah, kita juga akan membahas Pak, tadi ada di Instagram itu ada yang komen juga ya Pak ya. Jadi kita ada posting bahwa kita hari ini ada kelas pagi. Bagaimana caranya mereka apply di Auto 2000 sebagai mekanik? Mungkin bisa juga dijelaskan Pak, mekanik di sini itu seperti apa sih standarnya, kemudian kerjaannya tuh apa aja sih Pak, tanggung jawabnya? Oke, sebelum ke situ saya mungkin akan informasiin biar lebih semangat ya teman-teman yang bertanya mengenai mekanik ya. Di sini juga ada jenjang karir mekanik. Kepala bengkel itu mayoritas berawal dari mekanik. Jadi ada beberapa layer jabatan untuk di bengkel di Auto 2000. Yang pertama tentu kalau entry point adalah menjadi mekanik. Nah, setelah menjadi mekanik, apabila dirasa layak sehingga fit and propernya oke, dia bisa naik jabatan menjadi foreman. Jadi apa Pak? Foreman. Jadi foreman itu yang istilahnya membawain mekanik. Ya. Kalau di ini supervisor kali ya Pak ya? Ya, modal supervisor. Atau ada dua jalur. Yang kedua adalah SA. SA itu adalah service advisor. Jadi di Auto 2000 itu setelah mekanik ini ada dua, yaitu foreman, yaitu supervisornya mekanik. Yang kedua adalah service advisor. Nah, apa yang membedakan foreman sama service advisor? Kalau service advisor itu adalah yang bagian berhubungan sama pelanggan. Jadi begitu pelanggan datang, yang menerima keluhan, proses administrasi, kemudian memberikan salah satunya solusi ya. Tentunya setelah SA ini koordinasi sama foreman, itu adalah tugas SA, namanya service advisor, namanya advisor, yaitu memberikan nasihat lah, gitu kan. Nah, sedangkan foreman tugasnya memang di samping memang memberikan informasi tentang kendala-kendala atau kerusakan yang ada di bengkel, dia juga bertanggung jawab terhadap bagaimana kualitas perbaikan kendaraan yang ada di timnya. Nah, setelah itu kita juga ada namanya tim leader. Tim leader. Terus kemudian baru naik ke kepala bengkel.
atau apa namanya service manager istilahnya. Nah, tugasnya service manager tentunya semuanya ya. Bagaimana memastikan pelanggan datang ke bengkel. Yang kedua, begitu datang memastikan proses pekerjaan sesuai dengan SOP. Dan yang ketiga tentunya hasilnya juga sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, terus kemudian untuk pertanyaan yang tadi, bagaimana masuk ke Auto 2000 ya? Memang sih pada saat kita belum membutuhkan, kita nggak ada rekrutmen. Tetapi kirim aja CV-nya. Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya, kirim aja secara mandiri. UP-nya kepada kepala bengkel. Betul. Karena itu akan menjadi database ya Pak ya? Itu satu. Dan yang kedua, terkadang kita membuka aktivitas magang. Oh iya. Jadi kita membuka aktivitas magang. Jadi para rekan-rekan kalau misal kita membutuhkan untuk pemagangan, ya kita pasti akan ambil dari CV-CV yang sudah dikirim secara mandiri oleh para rekan-rekan. Betul. Berarti sekarang buat teman-teman yang mungkin sedang menjalani pendidikan ya Pak ya di dunia otomotif gitu. Jadi buat kalian yang pengen banget magang atau training itu bisa langsung kirim aja CV-nya ke sini ya Pak ya. Betul. Gitu. Jadi malah lebih bagus ya Pak. Jadi kalau misalnya suatu saat Bapak open recruitment, otomatis pasti yang pernah training di sini dan pastinya yang memang waktu training nilainya bagus ya gitu. Jadi nggak cuma asal datang ya Pak ya. Betul. Ya emang udah dilihat, oh kinerjanya bagus, ada potensi menjadi karyawan di sini gitu kan ya Pak ya. Terus yang kedua tadi syarat ya. Syarat apa sih syaratnya? Sebenarnya syaratnya nggak banyak. Yang penting adalah ada dua sih sebenarnya, yaitu soft skill sama hard skill. Maksudnya soft skill itu adalah bagaimana attitude. Kalau hard skill tentunya ya basicnya permesinan lah. Dalam hal ini mungkin STM gitu. Betul. Ya. Nah, begitu secara attitude dan hard skillnya dalam hal ini adalah basic dalam di STM-nya itu udah masuk. Nggak perlu khawatir, kita juga banyak jenjang training di sini karena kita punya standarisasi juga. Jadi istilahnya di sini itu di samping bekerja juga belajar. Artinya belajar dibayar lah. Belajar dibayar. Wah, keren banget. Mau banget tuh ya. Saya pun mau, Pak. Oke, keren banget. Nah, itu tadi untuk seputaran mekanik ya, kawan-kawan. Jadi buat kalian mungkin yang masih sekarang belajar otomotif, kalian pengen training, silahkan datang ke sini. Nah, buat kalian mungkin yang sudah udah graduate ya, dan masih fresh graduate, nggak ada salahnya dicoba aja dikirim CV-nya ke sini. Itu salah satu caranya. Kita pasti pengen tahu dong pengalaman perjalanan karir dari seorang Pak Yogi sampai akhirnya bisa jadi kepala cabang di sini. Itu pastinya nggak gampang ya Pak ya gitu. Nah, kita sebelumnya mau nanya juga nih. Ini adalah suatu mungkin bisa dibilang mindset yang saat ini ada di kalangan anak-anak muda ya Pak ya. Mungkin buat teman-teman yang terutama belum pernah terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi mereka masih berpikir apakah mereka itu nggak bisa masuk Auto 2000 itu karena nggak ada orang dalam. Benar nggak kayak gitu Pak? Itu sih sudah pasti saya jawab nggak benar. Karena Auto 2000 dalam hal ini PT Astra Internasional adalah perusahaan yang profesional, di mana proses akhir dalam rekrutmen itu ada namanya psikotes. Psikotes, nah, hasil psikotes inilah yang menentukan fit and proper seseorang. Fit ini pas, proper layak. Artinya kalau misal para pemirsa ini mungkin pernah ngelamar dan tidak diterima, bukan berarti rekan-rekan ini nggak layak gitu ya, atau nggak ini gitu ya. Enggak. Karena pada saat itu mungkin kalah dengan pelamar yang lain secara fit and proper. Nah, makanya dicoba dan dicoba lagi. Jadi saya udah pastikan tidak ada orang dalam karena kita perusahaan profesional. Apa buktinya? Karena setiap kali proses rekrutmen selalu ada proses akhir namanya psikotes yang dilakukan oleh psikolog profesional. Nah, di situ ada hasil dari psikotes itu fit and propernya. Kesimpulannya adalah ada tiga. Bukan pinter nggak pinter ya, tapi layak,
dipertimbangkan sama tidak layak. Maksudnya terhadap job itu. Karena tiap orang kan memiliki passion yang berbeda-beda ya. Betul. Nah, bisa dilihat dari hasil psikotesnya sih. Jadi nggak perlu khawatir, tetap semangat aja. Karena mungkin pada saat kemarin, ya anggap aja belum rezeki, Iya, coba lagi dan coba lagi. Atau barangkali mungkin kemarin yang ngelamar teman-teman yang mungkin baru pertama kali ngadepin interview bisa jadi ya Pak agak ya grogi gitu. atau apa nervous gitu ya. Orang-orang yang udah biasa interview, udah mungkin pengalamannya juga banyak, belum tentu langsung diterima kok ya Pak ya. Jadi semuanya itu mungkin ada standarisasinya sendiri. Jadi karyawan yang diterima oleh Auto 2000 yang seperti apa. Nah, seperti Bapak tadi bilang, mungkin tahap interview pertama kedua lolos nih, tapi ternyata gagal dalam psikotes tadi, kan kita nggak pernah tahu. Atau bahkan ada juga yang sudah gagal itu pada saat seleksi CV. Nah, itu ada juga yang kayak gitu ya Pak ya. Jadi memang interview itu sebenarnya bukan suatu yang mudah. Jadi banyak juga Pak apa ya yang saya temui, orang-orang ketika interview itu kayak hal yang sepele gitu. Jadi ya udah datang-datang aja tanpa mereka kayak berbekal ini pengetahuan yang cukup, kayak misalnya informasi tentang perusahaannya. Itu kan hal sepele yang bisa kita cari di Google gitu. Betul. Jadi hal sepele itu justru nanti jadi kayak bomnya dia sendiri. Ternyata dia nggak tahu apa-apa. Jadi niat nggak sih sebenarnya ngelamar ke sini gitu jadinya kan ya Pak ya. Jadi kalau menurut Bapak sendiri interview itu suatu hal yang penting atau memang kayak biasa-biasa aja sih, ya udah gitu. Sebenarnya gini, kalau menurut saya ya dan pengalaman saya, sebenarnya nomor satu cocokin sama passionnya. Betul. Jadi jangan saya nggak ada, ya udah yang ada aja deh, jangan menurut saya. Karena kalau sudah sesuai dengan passionnya, itu pasti hasilnya pasti akan maksimal. Betul. Nah itu banget. satu. Nah, sehingga kalau sudah passion, saya rasa menghadapi interview, psikotes, saya pikir akan lancar. Karena sesuai dengan apa yang diminatin gitu. Sebagai contoh nih sekarang Mbak Ayu, sebagai seorang host misal gitu, saya yakin mulai kecil passionnya sebagai host. Mulai kecil, saya pun baru tahu ada passion saya di sini gitu ya. Karena setiap orang memiliki passion yang beda-beda. Nah, kalau kita cocokin sama passion kita, sama kerjaan kita, cocok nih, saya yakin udah pasti maksimal. Betul banget. Dan semua kendala mulai dari interview itu pasti akan bisa Nah, cuman yang kedua kata kuncinya satu, yaitu never give up. Nggak boleh menyerah, karena banyak juga cerita teman-teman karyawan yang di Auto 2000 itu baru interview yang ketiga atau yang ngelamar yang keempat, kelima baru masuk gitu. Memang ada yang sekali masuk, cuman ada yang ketiga, keempat, jadi ya udah never give up aja. Selama itu memang menjadi cita-citanya. Misalnya ya, seperti saya dulu, saya cita-citanya memang ingin masuk di Auto 2000. Karena karena saya ngelihat bisnis otomotif, saya ngelihat satu aja, Toyota nomor satu nih. Nah, kalau saya pengen kerja di dunia bisnis otomotif yang nomor satu. Dan buat teman-teman yang belum tahu, mungkin suka bingung, saya belum tahu passion saya apa gitu. Ada juga Pak yang masih galau kayak gitu. Jadi mulai diasah dulu, nggak ada salahnya dicoba segala sesuatu yang baru. Kalau misalnya ternyata cocoknya di sana, ya digali lagi ya Pak ya gitu. Jadi biar lebih mantep. Kita sekarang beralih ke Pak Yogi nih. Dari tadi saya udah kepo banget. Jadi kita juga pengen tahu nih perjalanan karir Bapak dari mungkin selesai pendidikan sampai akhirnya bisa jadi seorang kepala cabang, kayak gimana sih Pak berdarah-darahnya? Oke, terima kasih Mbak Ayu. Yang pertama, yang jelas saya nggak ada orang dalam di sini. Itu yang pertama, ya kan. Jadi untuk membuktikan bahwa semua orang bisa, selama mau ya. Betul. Nah, secara singkat sebenarnya, saya nggak tahu. Tiba-tiba passion saya itu tertarik sekali menjadi sales. Yaitu passion kan bawaan dari hati ya, hati yang paling kecil. Nah, padahal pada saat kuliah saya itu ngambil namanya financial management. Financial management. Jadi manajemen keuangan. Tapi harusnya kayak di perbankan gitu ya Pak ya. Tapi memang sengaja karena biar menambah pemberdaraan knowledge ya istilahnya. Karena menurut saya sales itu bisa learning by doing. Tapi kalau keuangan harus belajar secara teori. Nah, untuk menambah pemberdaraan. Nah, saya nggak tahu tiba-tiba passion saya itu muncul, yaitu pingin jadi
di dunia sales dan marketing, bukan di dunia yang lain. Padahal heran banget loh orang yang mau itu ya Pak. Nah itu namanya passion, karena nggak ada yang dipaksa. Sedikit masalah. Tadi ada pertanyaan, bagaimana cara kita tahu passion? Sebenarnya ada dua menurut saya, pengalaman saya ya. Nah, menurut saya sejak dini harus diketahuin. Satu, melalui seperti saya, tahu secara sendiri ya. Nah, yang kedua, udah datang aja ke psikolog. Menurut saya, bayar paling 100-200 ribu, tanya ke psikolog, passion saya ini di bidang apa sih? Nah, begitu tahu itu ternyata benar nih, cocok sama dengan apa yang kita mau, udah asal aja di sana. Karena menurut saya hari ini atau era sekarang setiap profesi itu menjanjikan. Mungkin kalau zaman dulu ya, kita ini waktu kecil sama orang tua selalu dibilangin, ayo belajar yang pinter, biar juara kelas nomor 1, biar besok jadi dokter misal. Betul. Itu benar juga sih. Cuman sekarang selain dokter pun semuanya bisa kok. Gitu. Karena passion saya di sales. Untuk menambah pemberdayaan knowledge saya sengaja memang ambil financial management sehingga nanti sales sama keuangan kita jadi tahu. Nah, terus kemudian tepatnya semester ke-6 saya udah selesai, tinggal skripsi. Kan nganggur. Akhirnya di Kompas waktu itu ada lowongan sales konsultan, yaitu Astra BMW. Nah, ngelamarlah saya di situ. Alhamdulillah diterima sama Astra BMW, yaitu Astra yang divisi mobil Eropa. Keren. Intinya sales konsultan, tapi tugasnya ya jualan ya, jadi sales lah. Kalau sekarang istilah di lapangan adalah menjadi salesnya. Iya, gitu. Betul. Nah, awalnya jujur aja terjadi pertentangan. Kenapa? Karena ini adalah pengalaman baru atau pola baru di hidup saya yang sebelumnya tidak pernah berhubungan sama sales, sekarang menjadi seorang sales. Satu, pertentangannya apa? Kita harus ketemu banyak orang, tentunya segmented ya, untuk menawarkan mobil BMW. Singkat cerita itu. Tetapi setelah kesini, semakin tambah kesini, semakin kesini, kok saya menikmatin. Kemudian dari BMW, saya pindah ke Auto 2000 nih, menjadi salesman juga. Kemudian kuliahnya udah selesai, di Auto 2000 udah selesai. Nah, berbekal semangat, etos kerja, sebenarnya ada 5 nih dimensi yang saya kejar waktu itu. Satu adalah fokus on customer. Bagaimana kita sebagai seorang sales itu memberikan pelayanan kepada pelanggan. Makanya kita harus fokus kepada pelanggan. Pelanggan butuh apa? Ya kita harus siap. Kita nggak bisa, kita harus belajar untuk siap. Makanya salah satu advantage ya atau positifnya jadi seorang sales adalah setiap hari punya ilmu baru. Ilmu yang tidak ada di bangku kuliah. Karena ketemu banyak orang juga ya Pak ya. Betul, dan kita harus melayani. Betul, ya. Karena kalau mereka nggak merasa terlayani, mereka nggak akan pernah beli di kita. Karena mereka bukan hanya, para pelanggan bukan hanya beli mobil, tapi mereka beli pelayanan dari sales person itu. Betul. Nah, yang kedua integrity. Integrity itu istilahnya jujur, perkataan dan perbuatan harus sama. Kalau misalnya saya ngomong ke pelanggan, oh iya Pak nanti jam 5 saya datang ya, ya jangan jam 6 juga datang. Nah itu kan juga udah nggak integrity, artinya nggak jujur. Itu satu aja, satu contoh dari banyak contoh sebenarnya. Apa yang kita ucapin harus kita konsekuenin dengan tindakan. Nah kemudian yang ketiga harus respect terhadap sesama, apalagi sama pelanggan. Kita nggak boleh underestimate. Banyak kok pelanggan yang tanda kutip ya dari desa yang mungkin tidak melek teknologi dan lain-lain. Itu datang ke showroom itu sampai sendalnya itu dilepas loh. Gitu. Ada yang kayak gitu. Nah kita nggak boleh underestimate. Tetap kita harus melayani sama terhadap pelanggan-pelanggan yang lain. Makanya respect for other itu penting. Kemudian yang selanjutnya adalah Steve of Excellence ya, artinya ya do the best aja. Ya, apa yang kita udah bisa jalani kita jalani. Nah dari situ akhirnya kita bisa, kalau istilah sekarang ini banyak sekali kalau dengar ini break the limit ya. Akhirnya kita punya batasan nih. Nah akhirnya batasan kita bisa terobos sehingga batasannya semakin panjang semakin panjang gitu. Nah yang terakhir tentunya kita nggak bisa sendiri, kita harus teamwork. Minimal kita nggak bisa istilahnya itu bekerja atau jualan sendiri. Kita butuh teman-teman sales yang lain. Betul banget. Butuh teman admin, butuh teman bingkil, butuh pelayanan pelanggan. Nah kita harus bisa
bekerja secara tim. Biarpun memang bekerja kita secara individu ya, tapi kita ada next customer istilahnya. Siapa itu? Selain pelanggan resmi adalah ya teman kita gitu. Makanya kita juga harus bisa bekerja secara tim. Betul. Nah, karena dimensi-dimensi itu yang sampai saat ini saya masih pelajarin dan saya pegang, akhirnya terjadilah promosi dari sales karena jualannya banyak, secara attitude oke, dirasa ya menurut mereka, menurut manajemen waktu itu. Kemudian tentunya jatuh jualan, attitude, dan yang selanjutnya ketiga adalah dari sisi leadershipnya kok ada gitu kan. Ya akhirnya dipromosikan menjadi sales supervisor. Sama di level sales supervisor juga sama ceritanya, akhirnya dipromosikan menjadi kepala cabang. Keren. Dan kalau di Astra enaknya, ini buat rekan-rekan nih ya, biar bisa lebih termotivasi. Kita sering di rotasi. Gitu. Ini adalah rotasi kelima saya di Denpasar ini. Jadi rotasinya kemana aja Pak? Mayoritas sih di Jawa Timur. Jadi kota yang pernah saya singgahi itu Malang, Surabaya, Jember, Jakarta. Wah. Yang ini Denpasar. Udah kemana-mana ya Pak ya? Ya, nah setelah saya alamin rotasi, kadang kan ada yang merasa karena belum pernah merasa rotasi ya, pindah kota, aduh pindah-pindah nanti nggak merasa enak. Menurut saya kok enggak ya? Karena buat saya kalau kita pindah kota, satu banyak teman tentunya, yang kedua nggak bosan. Iya ya. Benar. Nah tentunya yang ketiga tentunya menambah mental dan wawasan kita lah terhadap buat kita lah untuk dimensi kita, dan kita juga nggak stop untuk belajar terus. Kalau kita sudah memiliki mindset ya atau paradigma seperti itu sih. Tapi kalau kita juga kepo nih Pak, seorang Pak Yogi pernah nggak sih ditolak waktu ngelamar kerja? Pernah dong. Pernah ya? Pernah dong, bangga ya malah ya. Nah, makanya seperti yang saya bilang di awal, ya never give up, nggak boleh menyerah. Karena penolakan itu ya istilahnya gini lah, mati satu tumbuh seribu. Ditolak sekali ya kita harus coba lagi yang lain dan lain dan yang lain gitu, sampai berhasil. Betul banget. Keren. Jadi buat kalian nih yang sekarang juga ragu-ragu mau coba jadi sales marketing, nah ini udah sosok Pak Yogi udah sebagai contohnya ya, berawal dari sales and marketing. Jadi jangan takut lagi kawan-kawan, dan pastinya buat kalian yang masih belum juga keterima kerja tadi tuh never give up. Jadi dicoba lagi, dicoba terus gitu. Bahkan saya pernah ada pengalaman juga satu orang ya Pak ya. Jadi kita buka rekrutmen, kemudian mungkin orang ini belum pernah punya kesempatan untuk join sama kita gitu. Jadi kayak secara mungkin CV-nya, kemudian kalaupun udah dipanggil waktu interview juga gagal. Jadi setiap ada bukaan lowongan dia selalu yang paling utama kirim. Jadi contoh yang seperti itu. Jadi buat kalian nggak usah malu. Pokoknya namanya kita perlu kerja ya Pak ya. Jadi usaha terus gitu. Siapa tahu rezekinya mungkin bukan di sini tapi di mana yang mungkin justru lebih bagus buat kalian ya gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya Pak ya. Betul. Oke. Kalau Bapak sendiri kira-kira ada pesan-pesan apa nih buat kawan-kawan kita yang terutama fresh graduate ini yang memang sangat amat susah nyari kerja ya pada saat pandemi ini? Itu sih Pak. Oke, yang pertama ya, saran saya jangan pernah gengsi. Jangan pernah gengsi dan jangan pernah menyerah terhadap satu usaha. Buat saya nih, saya punya satu kesimpulan sebenarnya. Dalam proses bekerja itu, jabatan atau bekerja apa itu bukan hal yang utama, tapi yang paling penting adalah karya. Sebagai contoh nih, kalau teman-teman menjadi seorang sales, tapi menjadi seorang sales yang penjualannya paling tinggi, nah itu saya bilang karyanya, gitu. Sama kok, semua profesi kalau tidak memiliki karya, saya pikir juga nggak ya nothing gitu ya, profesi apapun. Jadi sebenarnya jangan pernah ngelihat jabatan. Nomor satu jangan gengsi, karena terkadang gini, banyak sekali orang-orang terutama fresh graduate ya, yang merasa waduh jadi sales kayak dipandang sebelah mata. Menurut saya sih keliru, karena seperti yang dibilang Mbak Ayu tadi kan, everybody is a salesperson, semuanya seorang sales. Nah,
Itu satu, sehingga nggak boleh gengsi. Nah, yang kedua itu tadi, yang penting karya menurut saya. Kalau jadi seorang sales, tapi menjadi sales yang profesional, sales yang memiliki penjualan yang paling tinggi, semisal secabang atau sebali gitu ya. Nah, itu ya jabatan kepala cabang kalah loh. Secara income, secara apapun itu. Gitu. Jadi sebenarnya keren loh jadi sales marketing, apalagi di otomotif dunia apa ya, mobil-mobil ini ya terutama gitu. Jadi sebenarnya banyak hal yang bakalan kalian temui yang nantinya kok, yang penting kalian jangan pernah takut untuk mulai aja dulu ya Pak ya. Betul. Kenapa saya bilang apa namanya nggak boleh gengsi ya? Karena pengalaman saya dulu juga gitu. Waktu saya masih kuliah, ya masih skripsi lah ya, saya udah jadi salesnya BMW. Ditanya sama teman saya, kerja di mana? Di Astra gitu. Wah, bangga dong. Jadi apa? Jadi siswa, jadi sales itu dia. Nah, gituin ya. Iya. Nah, makanya nggak boleh gengsi. Yang penting adalah karya. Kita kerja apapun, misalnya kayak Mbak Ayu nih, kerja jadi host, jadi seperti ini. Kalau karyanya atau follower di IG-nya udah banyak, itu kan sesuatu juga. Betul. Gitu. Jadi yang penting menurut saya adalah karya sih. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu gengsi. Yang paling penting. Nah, yang kedua adalah never give up aja. Never give up. Selama masih positif, dicoba aja dan dijalani ya Pak ya. Iya, yang penting halal aja. Semuanya harus dijalani. Bener banget. Wah, terima kasih Pak. Nggak kerasa nih ya, mungkin ada sejam kali ya udah. Gitu, keren banget. Terima kasih Bapak untuk sharingnya, kemudian info-info menarik juga lainnya ya Pak ya. Gitu, dan terima kasih kami sudah dikasih kesempatan nih untuk main-main ke Auto 2000 gitu. Nah, buat teman-teman juga terima kasih yang selalu setia untuk lihat update apa aja dari kami, kemudian juga selalu dengerin saya cuap-cuap ya dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, terima kasih juga buat kalian yang masih tetap follow Instagram Info Lowongan Bali. Nah, buat kalian yang pengen tahu terus nih update apa aja yang kita punya, jangan lupa follow Instagram Info Lowongan Bali dan juga saksikan YouTube channel Info Lowongan Bali. Nah, buat Bapak terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Ayu. Buat teman-teman terima kasih, dan jangan lupa jaga kesehatan dan juga protokol kesehatan. Terima kasih.